Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 kelas F2B akan mempresentasikan mata kuliah proses produk petrokimia dengan judul materi nilon. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Himawan Arsyad dengan NIM 211420020. Lalu ada Muhammad Zaidan Wibowo dengan NIM 211420022. Lalu juga ada Marsha Adida Putri dengan NIM 211420014 dan Maximilian dengan NIM 201420048. Nah, di nilon ini eh, kami akan membawakan materi mengenai pengertian, lalu nilon dan monomernya, dan juga manufakturnya. Oke, bisa dilanjut oleh Bang Max. Silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari nilon. Jadi perlu kita ketahui, nilon ini adalah polimer yang tersusun atas heksametilen diamida ya, dengan asam adipatit melalui polimer kondensasi. Jadi bisa dikatakan nilon ini dibuat dari rangkaian unit yang ditautkan dengan ikatan amida. Jadi seringkali diistilahkan dengan nilon ini dengan poliamida. Jadi kita perlu ketahui nilon ini merupakan polimer pertama yang secara komersial merupakan serat sintetik yang pertama itu terbuat dari bahan organik yaitu minyak bumi sendiri. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan. Baik, yang lalu ada nilon dan monomernya. Nah, nilon ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada nilon 6 dengan monomernya caprolactam, dan yang kedua ada nilon 6,6 yaitu adipic acid and hexamethylen diamin. Lalu ada nilon 6,10 dengan monomernya spasik acid dan hexamethylen diamin, dan ada nilon 11 yaitu 11 amino andekanoik acid, dan yang terakhir nilon 12 laurolactam. Nah, lalu yang nilon 6 ini merupakan yang diperoleh dari caprolactam CH2 5CONH yang dipolimerisasi dalam larutan air pada suhu sekitar 250 derajat Celcius di bawah tekanan nitrogen dalam autoclave batch. Waktunya bereaksi nilon 6 ini sekitar 8 sampai 12 jam. Nah, alat autoclave ini merupakan alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap suhu dan bertekanan tinggi sehingga dapat boleh hasil kurang lebih 15 menit. Lalu yang kedua ada nilon 6,6. Nilon 6,6 ini diproduksi dengan proses polimerisasi asam adipat CH24COOH2 dan hexametilen diamina CH2 6NH22 dalam autoclave dalam larutan air pada sekitar 200 derajat Celcius dan tekanan 250 PSI untuk waktu reaksi 1-2 jam. Nah, berikut langkah-langkah pembuatannya, yang dimana diberi feed hexametilen diamin, adipic acid, water, dan
asetik asid ke dalam polimerisasi atau reaktor polimerisasi dengan menggunakan metode autoclave. Lalu dilanjutkan dan masuk ke dalam evaporator. Nah, di evaporator ini akan diinjeksikan steam sehingga menghasilkan produk samping kondensat, dan produk bawah ini akan dilanjutkan ke autoclave formatting, dan di autoclave formatting ini dimasukkan atau diinjeksikan gas nitrogen sehingga dapat menghasilkan molten nylon to fiber making. Nah, lalu yang ketiga ada nilon 6,10. Nah, nilon ini dihasilkan dari asam sebasat CH28COOH2 dan heksametilen diamida CH26NH22 yang dipolimerisasi dalam reaktor batch di mana kondensasi berlangsung selama reaksi. Lalu ada nilon 11. Nah, nilon ini diperoleh dari asam 11 amino andekanoat NH2CH210COOH yang diperoleh dari minyak jarak, yang diperoleh juga dengan menggunakan polimerisasi dalam media berair pada suhu 220 derajat Celcius dalam autoclave. Nah, lalu yang terakhir ada nilon 12. Nah, nilon ini adalah produk dari polimerisasi laurolactam atau CH211CONH pada suhu sekitar 260 derajat Celcius dalam autoclave. Lalu bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses manufaktur untuk monomer nilon. Di dalam PPT ini, kita sudah menyediakan proses manufaktur ini terbagi menjadi 6. Di antaranya ada asam adipat, kemudian heksametilena diamina, yang ketiga ada asam sebasat, keempat asam 11 amino andekanoid, yang kelima kaprolaktam, dan keenam laurolaktam. Yang pertama ada asam adipat. Jadi asam adipat di komersial dibuat dari benzena. Benzena ini dihidrogenasi secara katalitik menjadi sikloheksana atau C6H12 oleh nikel Raney sebagai katalis pada suhu 200 derajat Celcius hingga 300 derajat Celcius di bawah tekanan hidrogen 3-4 MPa. Reaksi ini berlangsung dalam reaktor tangki berpengaduk. Sikloheksana kemudian dioksidasi menjadi campuran sikloheksanol atau C6H11OH dan sikloheksanon C6H10O oleh kobalt naftenat sebagai katalis pada suhu 145 derajat Celcius hingga 175 derajat Celcius. Kemudian tekanannya ada 0,8 sampai 1 MPa dalam atmosfer oksigen. Jadi keduanya ini kemudian dioksidasi lebih lanjut menjadi asam adipat dengan adanya tembaga dan amonium metavandat sebagai katalis dengan adanya asam nitrat. Oksidasi dilakukan dalam reaktor tangki berpengaduk pada suhu 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius dan tekanannya adalah tekanan atmosfer. Waktu reaksinya sekitar 5 sampai 7 menit. Produk asam adipat yaitu CH24, COOH2, kemudian dimurnikan lebih lanjut dengan distilasi uap. Next. Yang kedua yaitu heksametilena diamina. Jadi diperoleh dari asam adipat dalam 2 tahap. Tahap pertamanya yaitu diubah menjadi adiponitril atau CH24CN2
dan mereaksikannya dengan gas amonia dengan adanya katalis boron fosfat dan suhunya sekitar 340 derajat Celcius dalam reaktor unggun tetap. Jadi produk adiponitril ini dihidrogenasi secara katalitik menjadi heksametilena diamina C26 NH2 dengan katalis kobalt pada suhu 100 derajat Celcius sampai 135 derajat Celcius. Dan tekanan hidrogennya ini 60 sampai 65 MPa dalam reaktor unggun tetap. Selanjutnya, yang ketiga ada asam sebasat. Asam ini diproduksi secara komersial dari saponifikasi minyak jarak dengan larutan kaustik sekitar 250 derajat Celcius. Dalam reaktor, minyak jarak atau bisa disebut dengan gliserida dipecah menjadi asam risinoleat atau CH3, CH2, 13, CHOH, CH2, COOH, dan gliserin CH2OH, 2 CHOH. Asam risinoleat dipisahkan dari gliserin dan selanjutnya dipanaskan dalam reaktor terpisah untuk menghasilkan asam sebasat atau CH28 COOH2. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Zaidan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asam 2-amino ondekanoid. Awalnya untuk pembuatan asam 11 amino andekanoid ini, crude oil diesterifikasi dengan menggunakan metanol dan akan menghasilkan metil ester asam resinolat. Selanjutnya dilakukan pirolisis pada sekitar 500 derajat Celcius dan akan menghasilkan campuran produk heptil alkohol, ester of andekylenic acid, dan heptaldehid. Selanjutnya, produk-produk tadi dihidrolisis dan akan menghasilkan asam undesilenat. Yang kemudian, jika asam undesilenat itu dibrominasi, maka akan dihasilkan asam hidrobromat dan menjadi asam bromo-undekanoat atau CHBrCH2 10 kali COOH. Selanjutnya, asam bromo-undekanoid ini akan direaksikan dengan menggunakan amonia dan akan menghasilkan asam 11 amino andekanoid. Next. Selanjutnya ada kaprolaktam. Kaprolaktam ini merupakan benzen yang diubah menjadi sikloheksana yang selanjutnya diikuti oleh oksidasi dan akan menjadi sikloheksanol dan sikloheksanon. Seperti yang dijelaskan pada produksi asam adipat. Prinsipnya sama seperti asam adipat tadi. Sikloheksanol dari campuran selanjutnya didehidrogenasi secara katalitik menjadi sikloheksanon dengan adanya Zn atau seng pada suhu 400 derajat Celcius pada 1 atmosfer. Sikloheksanon kemudian diubah menjadi sikloheksanon, maksudnya sikloheksanol, kemudian diubah menjadi sikloheksanon oksim pada C6H10NOH dengan mereaksikannya dengan hidroksilamin sulfat pada sekitar 18 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Selanjutnya, sikloheksanon oksim diolah lebih lanjut dengan sulfur trioksida dengan adanya asam sulfat untuk menghasilkan kaprolaktum melalui mekanisme reaksi yang dikenal sebagai penataan ulang Beckmann. Suhu ini dipertahankan mendekati 140 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Adapun kegunaan kaprolaktam ini bisa digunakan dalam industri film, kulit imitasi, serat sintesis, plasticizer, dan cat mobil. Kegunaan lainnya itu bisa digunakan sebagai poliuretan atau bahan baku dari nilon 6. Sekitar 90% produksi kaprolaktam ini digunakan sebagai bahan nilon 6, karpet, dan perkakas rumah. 10% sisanya digunakan untuk membungkus kabel, mengemas makanan, serta produk-produk lain. Next.
Selanjutnya ada produk manufaktur yang terakhir yaitu laurolactam atau dodesilactam. Butadiene pertama kali ditrimerisasi secara katalitik dalam reaksi fase cair oleh katalis Ziegler dalam reaktor tangki berpengaduk. Aliran produk yang mengandung trimer yang diinginkan 1,5,9 siklododekatriena dipisahkan dari produk sampingan polybutadiene, siklooctadiene, dan vinyl sikloheksan melalui distilasi. Trimer ini kemudian dihidrogenasi secara katalitik menggunakan katalis nikel pada 200 derajat Celcius dan tekanan hidrogen 1,4 megapascal. Reaksi dilakukan dalam fase cair dalam tangki pengaduk. Produknya merupakan siklododekana atau CH2 12 kali. Selanjutnya siklododekana dioksidasi dalam fase cair dengan suhu 150 derajat Celcius dengan asam borat sebagai katalis. Produk dari siklododekana tadi yaitu siklododekanol dan siklododekanon. Dan selanjutnya kedua produk tersebut dipisahkan dengan distilasi. Siklododekanol selanjutnya dihidrogenasi untuk menghasilkan siklododekanon dalam reaktor terpisah pada suhu 200 derajat Celcius dalam fase cair dan dengan adanya katalis tembaga yang didukung pada alumina. Selanjutnya, siklododekanon dioksidasi oleh hidroksilamina, hidrogen sulfat atau NH2OH 2 kali H2S4 pada suhu 100 derajat dan diubah menjadi siklododekanon oksim. Akhirnya, siklododekanon oksim berubah menjadi laurolactam atau CH2 11 kali CONH, amonium sulfat dan amonium sulfat pekat. Reaksi penataan ulang Beckmann terjadi selama pembentukan laurolactam. Perlu diketahui, laurolactam ini bisa terlarut dalam air dan juga kemurniannya sekitar 99,9%. Next. Ya, mungkin sekian presentasi mengenai nilon yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.